Oke Debers, kembali lagi di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Chef Andres. Dan di video sebelumnya kan saya menjelaskan tentang Facebook Ads, khususnya mindset beriklan di Facebook. Dan untuk video kali ini saya ingin melanjutkan ya tentang riset data dari traffic Facebook itu sendiri atau user Facebook. Karena kan di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa data itu adalah aset, data itu adalah for untuk kita beriklan. Maka di video kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana sih riset data menggunakan salah satu tools yang diberikan oleh Facebook itu sendiri. Nah, untuk Debers, kita langsung aja ya masuk ke tools yang diberikan oleh Facebook itu sendiri. Langsung saja tulis facebook.com/ads/audience-mean-insight. Langsung aja di enter. Nah, untuk di pertama kalinya atau di halaman pertama yang Debers akan lihat, akan ada dua tampilan atau dua pilihan di sini. Debers ingin riset audiensnya itu untuk siapa gitu, untuk semua orang di Facebook atau untuk yang terkoneksi ke halaman Debers atau yang Debers buat halamannya gitu. Kalau saya saranin sih ke semua orang di Facebook aja ya. Semua orang di Facebook. Nah, kita langsung aja di sini. Nah, ada di sini kan ada lokasi, ada usia dan jenis kelamin, ada umur, minat, hubungan, halaman, tingkat lanjut juga kebagi lagi tuh banyak banget. Nah, di sini bisa di reset oleh para Debers nih. Terus acuan dari riset yang kita masukkan di sini. Di sebelah kanannya acuannya datanya gitu, data yang akan kita dapat sini ada demografi, suka halaman, lokasi hingga kegiatan. Di sini akan saya berikan contoh. Kita misalkan lokasi ya, kita tulis saja Indonesia. Nah, seluruh Indonesia aja ya. Umurnya kita taruh dulu aja lah. Kalau saya biasanya targetingnya dari 18 sampai semuanya dulu gitu. Untuk jenis kelamin saya semua aja, tapi tergantung produknya, jangan semuanya juga, jangan terlalu diikutin tergantung produk. Kalau misalkan saya di sini memberikan contoh produknya itu baju muslim, misalkan baju muslim. Nah, baju muslim, tapi di sini saya nggak bakalan ngejelasin secara rinci atau ke bawah ya, bisa dicoba aja sendiri. Misalkan bahasanya mau diatur yang berbahasa Indonesia, tingkatnya status hubungannya apa, mau lanjang, berpacaran, bertunangan atau menikah, pendidikannya mau apa, bisa diatur nih data-datanya gitu kan. Jadi menurut saya Facebook ini sangat akurat sekali ya, soalnya kita sampai orang tua, sampai pekerjaan, sampai dia valid kalau enggak, hubungannya, status hubungannya maksudnya apa gitu kan, bisa tahu banget gitu, pendidikannya apa misalkan gitu. Misalkan nih di perguruan tingginya apa gitu, bisa kita kita korek-korek sampai dalam lah gitu pokoknya kalau di Facebook nih. Kalau misalkan makanya di sini sebelumnya saya sebutkan bahwa data itu adalah aset, dan riset data itu adalah riset yang bukan paling sulit sih, agak sulit aja gitu. Kalau misalkan kita riset datanya hanya di kulitnya aja gitu, dia harus lebih dalam, semakin bagus gitu. Nah, di sini kan saya tulisin nih baju muslim. Maka ketika saya menuliskan baju muslim di sini, maka grafik yang di sebelah kanan ini berubah. Misalkan nih demografinya bisa kita lihat nih, presentasinya nih, umur yang presentasinya paling besar 25 sampai 34 itu adalah jangkauan targeting yang pas menurut Facebook untuk kita iklankan. Maka ntar kita atur iklannya itu di umur sekitar 25 sampai 34 sini. Bisa dilihat nih, 35 sampai 34. Kenapa 35 sampai 34? Karena presentasinya di sini lumayan besar nih, 48 untuk laki-laki dan 43 untuk perempuan, bisa lihat ya. Jadi kita bisa menghindari umur-umur yang kalau misalkan kita targetingnya ngaco kan, misalkan dari 18 sampai 44 misalkan, itu terlalu buang-buang biaya gitu. Jadi lebih baik kita
kita atur lah gitu, biar budget kita pun itu ya maksimal gitu. Nah di sini status hubungan yang akan kita targetkan yaitu yang sudah menikah, karena di sini persentasenya lebih besar gitu, 78%, dan untuk tingkat pendidikannya perguruan tinggi di sini. Walaupun kan gini loh, kalau misalkan kita ngiklanin ke anak-anak kan logikanya yang punya uangnya kan orang tua gitu kan. Apalagi ini produk yang kita tawarkan itu baju muslim gitu. Biasanya yang ya orang tua itu lebih dominan suka lah gitu, ketimbang yang anak-anak gitu dan seperti itu. Terus di sini sukai halaman nih. Nah, di sini ada toko pakaian, ada baju muslim. Nah, kita bisa cek-cek di semuanya ini gitu. Misalkan nih ya, saya cek yang ini nih. Klik kanan, buka baru aja baju muslim. Nah, ini merupakan toko pakaian. Apa namanya itu? Nah, karena ini nggak ada interaksi ya di sini, nggak ada interaksi di halamannya nggak ada interaksi, jadi ini nggak usah kita iklankan. Jadi maksudnya nggak usah diiklankan. Nanti ketika kita set iklan di Facebook Ads, kita bisa ngeset ke traffic atau user mana saja nih yang menyukai halaman apa saja nih. Nah gitu, jadi semakin halamannya semakin bagus, misalkan kayak halaman, belum saya contohkan dulu biar enak. Nah ini juga nggak ada interaksi ya. Interaksi itu yang saya sudah jelasin kemarin, saling komen, like, dan lain sebagainya ya. Nah misalkan muslim dress code, kita cek dulu. Di sini 4 interaksinya kecil ya, 20 kecil. Misalkan rumah ini, coba kita cek. Nah, ini lumayan besar ya. Rumah sunahku misalkan. Ini interaksinya banyak nih. Tuh lihat tuh, membagikannya berapa, komentarnya berapa, like-nya berapa. Ini namanya interaksi. Jadi besar nih. Jadi bisa kita targetin. Jadi ntar para Debers ketika beriklan di Facebook Ads, misalkan Debers sudah riset datanya kuat nih, kita udah dapet nih kan halaman yang interaksinya banyak atau interestnya banyak, kita bisa jadiin satu pilihan gitu. Kita akan ngiklan gitu ke orang-orang yang nyukain halaman ini gitu. Jadi biar dapet lah gitu targetingnya gitu. Bisa dicobain nih satu-satu di sini yang dalam kategori populer ya. Terus di bawahnya yang menyukai halaman baju muslim misalkan ini nih, yang suka halaman nih, kita cek dulu ya. Kita cek, nggak ada ya, interaksinya kecil. Jadi kalau misalkan interaksinya kecil ya udahlah, nggak usah gitu. Nah jadi gitu, bisa dicek aja satu-satu gitu, semuanya gitu. Dan sebenarnya ini bisa di fullin ya, hubungannya misalkan nih, halamannya misalkan udah tahu yang kayak tadi, dimasukin aja ke sini. Terus tingkat lanjut, bahasa misalkan diatur mau bahasa Indonesia aja, bisa gitu kan. Terserah Dewers pokoknya diatur di istilahnya kayak gini. Kalau misalkan riset data di sini tuh kita berlogika dulu aja, mengkira-kira. Nah, ketika udah mengkira-kira di dalam tools yang dikasih Facebook itu sendiri, maka ada datanya di sini, data yang akurat. Data yang akurat kita dapatkan itu sesuai riset kita. Keuletan kita dalam menganalisis data satu persatu gitu. Nah, cukup untuk saya untuk suka halaman ya. Ntar bisa dicek satu-satu. Kita lanjut ke lokasi gitu. Nah, di sini. Nah, di sini untuk di Indonesia itu sendiri lokasi yang paling banyak gitu kan, yang paling banyak peminat gitu dari baju muslim itu sendiri ada di Makassar sini ya. Untuk pilihan pemirsa, nah ada di Makassar ya sampai 2%. Akan tetapi pemirsanya banyak tapi interaksinya sedikit gitu. 33% gitu, lebih banyak yang di Palu gitu, sampai 150% gitu dari 1% per user atau traffic di Palu itu sendiri gitu. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah bandingannya ini gitu,
semakin ininya tinggi walaupun ininya kecil, ya nggak apa-apa, lebih baik yang tingginya aja nih, yang hijaunya aja bandingnya yang tinggi aja gitu. Karena untuk apa kita kan banyak user tapi nggak ada feedback ke kitanya gitu. Jadi lebih baik yang bandingnya besar yang kita targeting untuk lokasi ya. Bisa semuanya ini dilihat maksudnya 10 teratas tuh. Lalu untuk kegiatan di sini kita mau beriklannya kemana? Ke Android ya, di sini jelas paling banyak Android nih sekitar 92% dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya gampang banget ya untuk riset audience atau kita riset data untuk kita beriklan di Facebook itu sendiri. Yang sering saya menggunakan tools yang diberikan oleh Facebook itu sendiri yang udah disediakan karena pasti lebih aman dan akurat. Jangan lupa nih diingat ya Audience Insight, dan biar lebih pahamnya lagi jangan lupa tonton video sebelumnya ya tentang mindset beriklan karena ada sangkut pautnya dari mindset beriklan ke riset data. Dan ingat sekali lagi, riset data kuat itu jalan besar lah untuk kita beriklan gitu. Semakin riset datanya kuat, jalan atau goals yang kita dapatkan pun akan semakin besar gitu. Kalau misalkan kita riset datanya ngaco-ngaco ya otomatis gitu iklan kita akan boncos gitu, akan salah targeting gitu. Kayak misalkan untuk apa kita ngejual baju sepak bola ke orang yang nggak suka sepak bola gitu. Kalau nggak ada minat sama sekali sama sepak bola gitu, pasti peluangnya akan lebih kecil gitu ketimbang kita menjual misalkan baju sepak bola ke orang yang suka sepak bola gitu. Seperti itulah untuk Debers. Nah, mungkin itu saja ya, menurut saya cukup untuk riset data untuk beriklan di Facebook itu sendiri gitu. Bisa dicoba buat para Debers yang ingin belajar beriklan untuk UKM, untuk produk yang dimiliki gitu dan lain sebagainya gitu. Karena di zaman sekarang iklan itu lebih baik di sosial media karena karena kebanyakan sekarang kan menggunakan sosial media, apalagi Facebook gitu kan, pengguna nomor 1 atau sosial media nomor 1 di Indonesia yang paling banyak digunakan gitu. Mungkin cukup sekian ya dari saya untuk riset data untuk beriklan di Facebook itu sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, sama subscribe Doa Bangsa TV. Sekian dan terima kasih.